penyutradaraan, ada penulisan skenario dan sebagainya. Nah untuk editing atau artistik itu akan kita pelajari. Ya akan kita pelajari. Masa sih kalau kita membuat film tidak tahu cara untuk mengedit, memotong cut-to-cut ya dari hal tersebut, tentunya itu dipelajari. Ya tunggu saja, atau yang intinya adalah kalian betah dulu, nikmati dulu ya. Kalau dari kebiasaan sudah betah, sudah mencintai, biasanya mengalir begitu saja. Ya, tentu dipelajari. Nanti editing pelajari, kemudian cara mengisi sound sound back-nya itu harus juga bagaimana, dan itu semuanya dipelajari. Ya, tenang aja ya. Betah ya, betah. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Cukup. Ada lagi? Kalau dari segi editingnya itu diajarkan dari misalkan satu aplikasi Premiere Pro, atau nanti diajarkan kayak Premiere Pro, After Effects atau dan yang lain-lain gitu. Ya, ini Pak Faiz, mangga Pak Faiz yang suka di komputer. Ya. Jadi tadi melengkapi dulu ya, nanti kalian semester 1 sampai 4 itu semua dasar fotografi. Karena fotografi dan film sebenarnya dasarnya sama, komposisi, pencahayaan, lampu buatan. Nanti di semester 5 baru ya kita pilih foto atau film. Yang ke film semuanya dapat tadi yang saya sebutkan, penyutradaraan dapat, penulisan dapat, editing dapat, audio dapat. Jadi nanti yang di film semua divisi kita pelajari. Adapun fokus kalian mau kemana itu pilihan kalian masing-masing. Nah untuk editing tadi khususnya software, kalau yang umum di kurikulum kami sebenarnya menekankannya ke proses editingnya. Jadi sebenarnya kan software hanya tools ya. Tapi kan yang penting kan kita tahu lokasi, kita tahu continuity, kita tahu cut-to-cut-nya, kita tahu transisi. Namun software yang umum kami gunakan Premiere Pro sama After Effects. Nanti di di tata suaranya Audition. Tapi karena kurikulumnya sebenarnya penekanannya ke penyusunan cerita, jadi kalau mahasiswa nanti ada request, Pak mungkin sekarang di dunia industri lebih familiarnya pakai DaVinci misalnya. Silakan request ke dosennya karena sebenarnya software semua ada gitu. Kenapa kita pakai Premiere dan After Effects? Karena paling umum di industri yang kami tahu menggunakan itu. Begitu. Gimana? Udah terjawab pertanyaannya? Terjawab, Pak. Oke, gitu. Mau di sini sampai beres atau gimana nih? Oke, boleh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Terima kasih. Ini mahasiswa-mahasiswa barunya udah pada semangat ya Pak ya, udah langsung nanya ke semester 5 karena udah di spill mungkin ya, di semester 5 akan ada penjurusan. Jadi mereka udah langsung prepare gitu, nanti aku mau ini mau itu, jadi banyak pertanyaan gitu. Betul Teh Bella, jadi antusias dari fotografi juga sampai 2 orang. Tadi aku lihat masih ada sih yang ngacung di belakang, tapi karena waktu ya Pak ya, kita mungkin batasi dari waktu, nanti mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut secara intens dengan Bapak dosennya di dalam kelas. Gitu mungkin. Nah mungkin setelah ini kita ada juga presenting video dari fotografi, nanti mungkin nanti mungkin dibantu untuk disaksikan. Mungkin itu saja Bapak, atau mungkin ada closing statement dulu nih dari Bapak kedua-duanya untuk anak-anak di program studinya. Ya, bahwa tadi dunia industri sekarang ini atau zaman sekarang ini di media sosial dan sebagainya itu membutuhkan kalian semuanya, baik dari foto dan video. Ya, apapun ya, mau bikin konten kreator, mau buat film dan kemudian untuk promo dan sebagainya, kita menggunakan fotografi dan film. Ya intinya seperti itu. Jadi siap-siap kalian untuk berkompetensi nanti di luar. Sebelum keluar tentunya di dalam perkuliahan kalian harus betul-betul serius. Jadi waktu di dunia luar nanti kalian sudah bisa bersaing dengan dunia luar. Karena dunia luar itu adalah lebih jahat daripada yang ada di sini. Ya seperti itu. Dalam artian jahat adalah tadi kita bersaing dengan ratusan ribu orang, jutaan orang itu. Ya dengan bidang yang sama itu kita akan mampu nggak untuk bersaing? Kalau tidak mampu ya pasti kalian akan tersisih. Intinya seperti itu. Jadi saat ini kalian sudah pada perkuliahan dan pada pendidikan ini kalian harus betul-betul menyerap semua ilmu yang diberikan oleh dosen masing-masing. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Bapak. Baik, terima kasih Bapak dari program studi fotografi dan film. Boleh tepuk tangannya yang meriah dulu.
Baik, silahkan untuk Makasih kembali ya, ke Pak tempat ya. yang telah disediakan. Oke, mungkin setelah Aduh, ini iya. akan ada Teh Bella, penampilan tadi aku tuh ini. sebenarnya mau lanjut acara lagi untuk Oke. presenting anak-anak fotografi dan film mungkin ya. Oke. Tapi tadi aku lihat dari kiri dari kanan udah pada ngantuk. Oh, Jadi udah kayaknya pada kita harus lama. bakar semangatnya dulu ya. Oke, kita cek suaranya dulu ya dari setiap program studi yang paling meriah. Nanti ada apa? Ada apa nih? Pokoknya nanti ada sesuatu yang paling meriah gitu. Jadi harus semeriah mungkin dari angkatan semuanya. Karena Panggil dulu coba. Akan ada sedikit hadiah ya, gitu mungkin ya. Kita panggil dulu Teh Bella, boleh dari program studi mana dulu? Saya udah pada ngantuk. Dari fotografi dan film dulu dong. Boleh berdiri sambil aku dengar yel-yelnya enggak? Oke, boleh. Siapa nih Coba. yang pimpin yel-yelnya? Oke, boleh. Yuk Kita tepuk berdiri, tangan. yuk berdiri. Tepuk tangan sekali lagi untuk fotografi dan film. Oke, ulang, oke. Oke. Mantap. Tadi yang terakhirnya guyub Guyub, ya. guyub. Oke, Sunda banget ya karena kita di Iya. Universitas Pasundan. Pasundan. Oke, kita lanjut ke program studi seni musik. Boleh aku pengen dengar seni musik mana suaranya? Oke, boleh dipimpin lagi. Siapa yang pimpin? Siapa namanya sebutin? Oh, Farhan. Mangga Farhan, teman-temannya diajak berdiri dong. Yuk berdiri biar semangat, biar nggak ngantuk karena tadi udah ada yang ini ya, udah ada yang ngantuk tadi. Iya. Boleh dalam hitungan 3 sudah siap? Siap? Masih briefing Teh Iya, Bella. masih briefing. Oke, tepuk tangan dulu. oke. Seni musik semua Semua asik. asik. Oke. Oke, yang mana nih, Kita Dan? mana ya? Dekavi dulu ya kayaknya. Kayaknya kita aduin aja boleh gak sih mereka gitu? Dekavi dulu kayaknya boleh. Oke. Dekavinya berdiri dulu coba semuanya. Ini kayaknya udah ngantuk nih. Coba biar kelihatan tadi yang udah tidur mana? Yang udah nempel-nempel ke tembok. Iya. Udah pada makan belum? Oh belum tuh Oh, udah. belum. Gitu. Eh, Makan teh gimana? Sabar ya teman-teman. ini soalnya ikoniknya si teteh yang ini namanya siapa? Restu. Wah, Oke, mantap Restu. Restu. Ya, oke kita hitung dengan 3 langsung mulai aja jargonnya. 1, 2, 3. Oke. Wah, ini Mantap kayaknya Restu. militer ya. Iya. Ini program studi militer. Betul Kita sambut banget. program studi yang terakhir. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk program studi sastra Inggris. Yoi, Boleh berdiri? Berdiri dong, Oke, boleh berdiri dipimpin dulu. Kamu yang mimpin siapa namanya? Oke, mantap. Dong dipimpin teman-temannya biar berdiri. Yuk berdiri yuk. Udah pakai bahasa Inggris ya, udah pakai bahasa Inggris. Boleh langsung dipimpin aja. 1, 2, 3. Oke, baik Teh Bella. Karena semangatnya udah kembali lagi untuk menyaksikan Betul presenting video dari fotografi dan Dan film. film. Baik, dipersilahkan untuk menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi. Saat ini menjabat sebagai Kaprodi Fotografi dan Film Universitas Pasundan. Selain menjadi Kaprodi, mengampu juga mata kuliah kamar gelap, kemudian penghayatan cahaya dan komposisi. Bergabung di Fotografi dan Film ini di tahun 2007. Setelah menjadi alumni, kemudian bergabung dan menjadi dosen. Untuk mahasiswa baru, tetap semangat
dalam keadaan kondisi seperti ini agar kalian semuanya tercapai apa yang dicita-citakan dan kemudian mendapatkan ataupun kelulusan yang tepat waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz. Saya alumni fotografi angkatan 2008, lalu mulai mengajar di tahun 2015. Insya Allah sudah 5 tahun. Di prodi fotografi film ini saya mengampu mata kuliah seputar komputer seperti editing, animasi, ilustrator, semua yang berhubungan dengan editing pada bidang fotografi. Untuk mahasiswa baru angkatan 2020, sampai jumpa di, mungkin awalnya kita akan berjumpa di dunia virtual, tapi semoga pandemi ini cepat berakhir lalu kita bisa berjumpa di kampus tercinta. Semangat semuanya, meskipun tidak bertatap muka secara langsung, semoga kami bisa selalu membantu dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk video profile dari fotografi dan film. Selanjutnya ada siapa nih, Dav? Kita tukeran tempat dulu deh, Bella. Oke. Oke, selanjutnya ini program studi yang terakhir yang ada di fakultas kita. Betul banget. Program studi apa teh? Ada program studi sastra Inggris. Mana suaranya? Mana suara sastra Inggris? Oke. Baik, kita akan mengundang dari Ketua Program Studi Sastra Inggris dan juga Sekretaris dari Program Studi kepada yang terhormat Bapak Angga Maulana SSMPD dan juga Bapak Husni Tamrin MHum. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Aduh, saya yang deg-degan sekarang karena dosen saya ini Teh Bella. Iya, ini giliran dosen Kayava ya, teman-teman. Dosen sidang kemarin, masih hangat gitu. Jadi vibe-nya masih vibe sidang karena ruangannya ruangan ini ya, Pak ya. Tegangnya masih kerasa ya, Betul. tegangnya masih kerasa. Kita sapa dulu bagaimana kabarnya Pak Angga dan Pak Husni hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin kita langsung saja Teh Bella ke opening statement dari Bapak dari program studi sastra Inggris. Mangga silahkan Pak. Ada bapak menangis terharu-haru, ditendang kerbau jauh terpental. Selamat datang mahasiswa baru, persiapkan mental. Mantap. Saya ingin membaca puisi ya, boleh ya? Kan sastra Inggris ya, sastra Inggris ya. Izin berdiri sejenak. Bangga Bapak. Kebetulan kita di Prodi Sastra Inggris punya dosen sastrawan terbaik Indonesia, almarhum Prof. Saini KM. Kalau Anda googling, beliau salah satu seniman, salah satu sastrawan di Indonesia begitu, yang menciptakan berbagai macam puisi dan diakui sampai S1 tapi bisa jadi profesor ya waktu itu, saking diakuinya. Saya ingin membacakan salah satu karya beliau, ditulis dalam 2 bahasa, English and Indonesian. Yearning, words are dreaming of themselves and become love liar and life liar, while we crumple and chased by time in churning air, polluted and gray, in offices, classes and crowded cafes. I inhale the perfume of words just for a second. Oh, political gossips, sloganistic lecturers, indecent jokes. How words die
buried on the edge of your ears. Maybe one day we might escape from all of this, lying down somewhere, laughing and loving, while words are dreaming of themselves, and change into a bed of flowers. Rindu. Kata-kata bermimpi tentang diri mereka sendiri dan jadi lebih cantik, lebih berwarna-warni. Sementara kita kusut tergesa di buru waktu, dalam udara bergolak semar dan kelabu. Di kantor, di kelas, atau kafetaria yang penuh sesak, saya menghirup wangi kata-kata, namun cuma sejenak. Oh, gunjing politik, kuliah slogan dan lelucon cabul, betapa kata-kata terbunuh dan layu di daun telinga. Namun pada suatu kali mungkin kita lolos dari sini, berbaring di suatu tempat, tertawa dan bercinta di antara kata-kata yang asyik bermimpi tentang diri sendiri dan jadi serumpun bunga melati. Terima kasih. Mantap sekali ya teman-teman puisinya. Waduh, sampai anak-anak di sini kayaknya terharu ya mendengarnya ya. Gitu. Langsung diberikan contoh pemaparan puisi gitu ya dari dosennya langsung gitu Teh Bella ya. Iya. Baik, mungkin ada tambahan dulu Pak untuk statement dari kemudian teman-teman. Baik, good morning everyone. Bukan hanya ke sastra Inggris, saya nanya ke semuanya. Good morning. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Semuanya penuh semangat, semuanya harus happy karena dari tadi pagi saya lihat dari mulai pagi-pagi datang Pak Usni di sana, kita mah nggak ada marah-marahan ya. Sebenarnya, alhamdulillah happy tidak? Happy ya, alhamdulillah happy. Perkenalkan saya Angga Maulana, Ketua Program Studi Sastra Inggris, dan Pak Husni Tamrin selaku Sekretaris Program Studi Sastra Inggris, dan Kang Dava selaku yang baru lulus. Iya. Baru lulus. Baik, itu aja perkenalannya, Dap. Oke, siap. Terima kasih Pak Angga atas perkenalan atau mungkin opening statement ya Pak ya untuk teman-teman dari seluruh program studi di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Iya. Mungkin dari Teh Bella ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Angga atau Pak Husni? Aku ingin bertanya nih, karena kan gak tahu ya buat teman-teman dari jurusan lain gitu, untuk di sastra Inggris sendiri gitu ya Pak ya, nanti itu akan ada pemecahan lagi kah? Seperti tadi ada fotografi dan film, ada penjurusan lagi, seni musik juga nanti ada. Kalau di sastra Inggris sendiri akan ada nggak Pak? Gitu. Baik, di program studi sastra Inggris seperti saya sudah sering cerita ke teman-teman di kelas bahwa satu yang belum bisa bahasa Inggris juga nanti di semester 1 ini kita belajar ya. Belajar bahasa Inggris dari awal lagi, we are learning by the basic things begitu, dari hal-hal yang basic dulu. Nanti juga kita ada di lab, belum masuk lab, udah masuk lab belum ya? Udah? Ada yang udah, belum. ada yang belum Pak katanya. Belum, yang itu lab komputer ya, yang lab bahasanya belum. Yang lab bahasa belum karena mulainya mungkin nanti minggu depan. Jadi di lab bahasa juga ada software, nanti teman-teman bisa belajar directly learning English from the native speakers of a language. Ada native speakers juga dosennya untuk yang di semester 1 ketemu sama Miss Dominika ya? Sudah? Baik. Lalu nanti di semester selanjutnya pemecahan atau tadi peminatan sudah akan mulai dilakukan di semester 6 ya. Nah, semester 6 pemecahan peminatan ke tourism, lalu juga nanti ke teaching, lalu juga ke jurnalistik. Tapi yang paling penting tentu saja teman-teman masuk kuliah
paling utamanya adalah Pak gimana nanti kerjanya ya gitu ya, benar nggak? Iya benar banget. Benar nggak? Ada yang pengen kerja sebelum lulus atau lulus dulu baru kerja? Hah? Kerja sebelum lulus katanya Pak. Kerja sebelum lulus. Gimana nih Pak? Gimana? Maunya yang mana? Kerja dulu atau lulus dulu? Jadi ambigu mereka. Bingung ya. Jadi alhamdulillah kami dengan kurikulum yang baru sekarang sudah bisa membuat mahasiswa itu bisa bekerja sebelum lulus. Nah, tujuan kerja kan tujuan kuliah biasanya lulus dulu baru kerja. Nah, ini buktinya nih. Tepuk tangan buat yang dapat. Testimoni langsung Testimoni ya, langsung Pak, ya mah ya. Jadi Kang Dava itu belum lulus asalnya. Sekarang mah sudah lulus. Asalnya belum lulus di semester 8, awal semester 8 nanti ada mata kuliah namanya on job training teh. Okay. Nah, jadi praktek magang langsung di tempat kerja. Ya, kuliahnya di situ praktek kerja. Ternyata Kang Dava ini prakteknya di mana, Dap? Di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Bintang berapa? Hotel bintang 5. Hotel bintang 5. Keren banget ya. Ternyata karena skillnya bagus, attitude-nya juga bagus, ternyata masih kuliah langsung diangkat jadi pegawai tetap. Ini buktinya. Ini langsung. Jadi belum lulus Kang Dava ya, Dav? Ya, betul. Gajinya di atas 5 juta waktu itu. Bener kan? Karena Dava sudah cerita sama saya. Pak, gajinya berapa? Oh ya, 5 juta, bahkan hampir 10 juta dengan bonus dan lain sebagainya. Lumayan lah. Pada minta traktir guys. Bisa ternyata. Traktir, guys. Jadi sebelum lulus kuliah bisa kerja. Ya, ini contoh nyata. Nah, contoh nyata. Yang kedua, kuliahnya berapa lama? Begitu ya. Pengen kuliah lama, pengen cepat. Ayo. Kang Dava lulusnya 5 tahun atau kurang dari 4 tahun? Kurang dari 4 tahun. Ini buktinya kurang dari 4 tahun sebelum lulus sudah bekerja. This is the real person. Nah, nggak bohong kan? Nggak bohong kan? Testimoninya benar. Jadi Kang Dava ini baru beres sidang, baru beres sidang, alhamdulillah. Jadi gitu. Posting nambahin? Ya, tidak hanya Kang Dava, yang kemarin yang baru sidang itu teman Kang Dava angkatan 19, Gilan dan Arya itu sudah kerja di Arya Duta. Nah, itu yang belum lulus, tapi sekarang lagi progres dan akan sidang. Nah, itu contoh yang real juga ya, selain Kang Dava. Banyak sekali ya. Bisa, jadi bisa kerja sebelum lulus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jangan bingung lagi, jangan ragu-ragu lagi ya teman-teman sastra. Ini buktinya. Iya. Nah, menambahkan lagi tapi harus komitmen, harus bisa membagi waktu. Ya, niatnya harus kuat. Pada saat kuliah harus kuliah, pada saat kerja kerja. Nah, itu tantangan yang terberat. Nah, itu harus dari diri sendiri. Iya. Ya. Bener banget sih Pak, itu memang kita harus pinter-pinter membagi waktunya ya Pak ya gitu, karena kuliah pun penting gitu, kerja pun penting. Iya, Jadi kita harus benar-benar pintar untuk manajemen waktunya ya Pak ya. Dan itu tidak mudah ternyata. Iya benar banget gitu. Jadi mungkin diasah dari sekarang, kalau pesan dari saya juga mungkin tambahan sedikit, ya mungkin benar manajemen waktu, karena nggak mudah kalian ngebagi, tapi itu adalah tantangan, dan kalau kalian berhasil, wah enak banget sih sebenarnya gitu. Bener Bisa curi banget. start orang sebenarnya gitu, Bener, orang baru bener, kuliah bener banget. udah bisa kerja gitu. Karena apa yang di-apply-kan di dunia kerja itu ternyata yang kita pelajari di sastra Inggris itu memang Betul sangat-sangat banget. terpakai. Ini real nyata nih contoh nyata dari Kang Dava ya, betul. Oke, mungkin Selain itu juga kurikulum yang kami siapkan di program Sastra Inggris untuk teman-teman yang nanti gimana nih, apa saja yang dipelajari begitu kan. Kita sudah menyiapkan, ada grammarnya, grammar belajar tata bahasa, ada linguistiknya, ilmu kebahasaan, lalu juga we also learn about literature, we also learn about translation. Nah, belum ya translation. Yes, of course, why not? Kita juga belajar about interpreting
dan lain sebagainya. Pokoknya mah komplit lah di sastra Inggris. Jangan galau lagi ya. Kudu pancek, niatnya sudah masuk ke sastra. Saya selalu menekankan di kelas, harus punya prinsip, berani memulai, harus sampai finish mengakhiri. Ulah mulai, belum apa-apa, berhenti udah di menyerah, jalan, menyerah. Biasanya itu terjadi karena satu, merasa tidak punya teman. Dua, mata kuliahnya hararese ya. Tiga, kuliahnya banyak tugas. Benar? Ada perasaan itu enggak? Ada. Oh enggak ya. Baik, alhamdulillah. Mungkin belum ya Pak. Mungkin belum, tapi enggak gitu. apa-apa lah ya. Tapi saya selalu bilang ke teman-teman di kelas bahwa kebahagiaan itu jangan pernah dicari. Betul Pak. Kalau dicari mah mau dapet, kebahagiaan itu harus diciptakan, karena bahagia itu dari hati diri sendiri. Betul banget. Bener kan? Betul banget. Ini pesan untuk semua. Iya, untuk semuanya, bukan ya. untuk prodi sastra Inggris aja. Untuk semuanya, ketika merasa tidak ada teman, berarti kita harus cari teman. Merasa tidak ada yang senyum ke kita, ya berarti kita harus senyum duluan. Karena pada dasarnya you need to create your own happiness. Benar banget. Bahagia itu harus diciptakan. Kalau dicari mah nanti di surga mah kudu dicari. Ya, tapi di dunia mah tempatnya harus menciptakan kebahagiaan. Kalau tidak merasa banyak teman, ya berarti harus someah. Betul. Betul tidak? Pak, saya mah merasa tidak punya teman. Kenapa? Batur teh mararaweud wae ka saya. Berarti kamu harus senyum duluan. Saya bilang begitu. You need to smile firstly. Begitu. Ya. Kalau merasa banyak tugas, nyakeun bae. Dalamun teu aya tugas mah besok di wisuda kan gak seru juga ya. Iya. Harus pahit dulu. Setelah pahit pasti maut. Setelah pahit pasti ada manisnya. Setelah pahit pasti manis. Betul. Begitu. Innamal usri yusron. Pasti setelah kesulitan itu ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ditentukan seberapa sulit hidup Anda di masa lalu. Cakep. Cakep eta. Punten Pak abdi sastra. Bermain kata-kata. Betul banget. Semakin sulit kamari, semakin bahagia isukan. Begitu. Semakin enak kemarin, enak oke sih. Tapi berharap semoga enak-enak terus ya. Semoga enak. Amal ayat gitu. Pasti sulit dulu begitu. Jadi buat teman-teman semua. Aku boleh nanya nggak Pak? Gitu. Berarti kalau untuk masuk ke sastra Inggris itu memang harus sudah ada basic bahasa Inggris kah, atau memang yang benar-benar masih kaku bahasa Inggrisnya nanti akan dilatih atau gimana gitu Pak? Baik. Secara nomenklatur sastra Inggris itu harusnya memang mahasiswanya sudah level kalau level si IFR dari framework European Framework itu kan A1, A2, B1, B2, C1 advance begitu. Minimal mereka ada di level B1 begitu. Tetapi karena kita juga tidak menutup kemungkinan karena English is not our first language. English is also not our second language. Beda. Di Indonesia English itu adalah foreign language. That's the problem. Karena masih foreign, aneh. Saya pernah nanya ke teman-teman, kalian sudah belajar bahasa Inggris seberapa tahun? Ayo, SD 6 tahun. Ya, SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Terus 12 tahun tuh bisa-bisa kene belegug. Kasarnya gitu. Tapi ternyata yang membuat 12 tahun kurikulum kita masih begitu-begitu aja bahasa Inggrisnya, itu adalah karena kita masih menganggap bahasa Inggris itu bahasa asing. Hari bahasa asing mah tidak digunakan dan tidak ada pentingnya. Coba di SD sudah belajar 6 tahun. Pan ke tukang cilok ente, my how much is this? Kan begitunya. Ke tukang cilok atau ke tukang bakso berarti bahasa Inggrisnya tidak digunakan karena masih foreign begitu. Tapi untuk second language di negara Malaysia misalnya, karena mereka jeung tukang sayur oke dipakai. Jadi budak diajar, hello, what's your name, how are you? Tapi tak inu nanya-nanya, di realnya begitu, ya pasti memang akan kemudian menjadi foreign language, tetap foreign language. Nah, makanya di lingkungan kampus, saya selalu menekankan ke anak-anak, ayo atuh ngomong bahasa Inggris.
tong malu. Saya selalu mencontohkan anak seni musik, serius. Saya selalu mencontohkan anak seni musik. Apakah anak seni musik berlatih di sana malu? Kan tidak. Mau suaranya masih pelan-pelan atau naonnya ngararaba lah begitu, kan tidak ada yang mentertawakan kan? Benar mentertawakan benar tadi kepret kan begitu. Saya selalu bilang begitu. Tapi mereka that's the time for practicing. Kenapa orang Inggris atau tadi bilang, oh stand up, disensorikan ku yang lain. Halo, nah jangan begitu. Jangan begitu. Kita akan creating our environment. Jadi ketika ada environment-nya, jangan merasa malu, don't be shy, don't be afraid. Kalau terus shy, terus afraid, gagal. Yang kedua, untuk menciptakan environment itu, saya di depan Prodi ada TV. Sengaja saya ke admin Prodi ke Pak Dadi setel CNBC, setel YouTube, pokoknya mah kudu berbahasa Inggris, saya bilang begitu. Biar terasa ada hawar-hawar bahasa Inggris. Sehingga environment kita itu ketika when we hear someone asking, hello, how are you, good morning, it's nice to meet you. Udah aneh deh, udah unggal pergi ngadangu sabari liwat, walaupun hawar-hawar. That's the functions actually. Jadi, kalau environmentnya tidak ada, tepikan ke 10 tahun, 20 tahun diajar bahasa Inggris, oke, pasti mual bisa-bisa. Karena kita masih menganggap that's the foreign language. Tapi kalau sudah merasa, kan ada pepatah mengatakan, kebohongan itu jika diulang-ulang, dia akan menjadi sebuah kebenaran. Laras gitu Pak Budi? Begitu, itulah hoax. Gitu. Itulah hoax yang diciptakan oleh propaganda-propaganda dulu. Diulang-ulang terus, jadi merasa benar, jadi seolah-olah itu kebenaran. Berarti komo lamun betul-betul yang benar, diulang-ulang. Maka saya di Prodi, mudah-mudahan teman-teman kalau lewat, ulah, naon ieu aya suara berita gandeng entong. Begitu. Karena memang saya ingin menciptakan environment terdengar langsung bahasa Inggris. Begitu, lewat berita minimal begitu, sehingga nanti ketika when someone is asking ya we fine begitu gitu teh. Oke. Jawaban yang sangat memuaskan ya, Iya, Teh Bella ya. banget. Jadi itu mematahkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang nggak pede dari awal karena I'm nothing misalkan, Ya, karena benar. saya tidak bisa atau bagaimana, enggak kok. Itu belajar dari awal lagi ya Pak ya. Betul. Dan memang itu untuk basic-basicnya akan dipelajari dari Ya. semester awal gitu. Betul. Teh Bella Dari mungkin awal. saya lihat nanti ada yang mau bertanya nggak dari sastra Iya. Inggrisnya Gimana atau dari prodi lain ke Pak Angga dan Pak Husni mumpung masih ada waktu. Ada apa Kak? Apakah ada Dafa yang mana sih Dafa? Dafa lagi? Iya. Ada Dafa. loh. Mana Ada Dafa? loh. Alhamdulillah loh Dafa. Dafa suruh nanya. Mana Dafa sini nanya? Ada juga loh Dafa. Coba yang mana Dafa? Mana? Ya Dafa berdiri Dafa. Ngumpet. Dia masih malu-malu Pak. Masih malu. Biasa kok aku juga dulu pas awal gitu, Masih tapi malu udah ya. kesini malu-maluin. Kalau tidak dapat Oke, mungkin Kevin. kalau tidak ada dari pertanyaan. jurusan lain ada yang mau bertanya? Boleh dari jurusan apa tuh? boleh. Boleh sini. Dari FG. Dari FG, ya? boleh. Tepuk tangan dulu dong untuk mahasiswi kita dari fotografi. Oke, boleh. Halo. Biar lebih enak ngobrolnya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dila Fadilah Nur dari Prodi Fotografi dan Film. Oke, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Boleh. Mau bertanya apa nih? Saya yakin kita sama-sama tahu bahwa stereotip orang-orang tentang seni itu cukup negatif gitu. Contohnya musik, ya udah tinggal nyanyi aja. Fotografi, ya udah tinggal nyetrek aja dan sebagainya. Lantas apa sih yang menjadi pembeda kita dengan teman-teman yang memang tidak berkesempatan untuk kuliah gitu? Terima kasih. Iya mah lain pertanyaan sastra. Oke. Kuduna apa Budi Dato? Ulangi pertanyaannya, ulangi. Apa yang menjadi pembeda bagi kami yang berkesempatan untuk kuliah dengan teman-teman yang tidak? Oke, jadi pembeda dari jurusan-jurusan di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra mungkin ya. Bukan. Oh, Dia bukan, lebih bukan. pertanyaannya kayaknya pembeda antara yang kuliah sama yang tidak kuliah. Spesialnya yang beda berarti. kuliah dengan tidak kuliah atau yang beda antara fakultas seni dengan fakultas yang lain itu Tidak, beda. Ini menyeluruh, jadi pembeda bagi kami yang kuliah dan tidak gitu. Karena Oh. di era zaman digital sekarang kan banyak sekali informasi yang bisa kita dapat di YouTube atau segala macam kan. Benar. Siap. Terima kasih jawabannya.
Kalau saya di program studi sastra Inggris, mungkin nanti keprodi yang lain bisa menjawab di kelas. Tapi tong di dia bagian saya. Ya bener di kelas. Jadi begini teh, kalau sastra Inggris, mereka selalu, saya katakan, belajar bahasa Inggris itu tidak harus kuliah. Ya, benar tuh. Belajar bahasa Inggris itu tidak harus kuliah. Di YouTube dia bisa. Lewat channel-channel yang lain juga bisa. Atau ada sekarang kuliah kursus-kursus, betul tidak? Atau yang orang Bali mereka tidak kuliah tapi bisa bahasa Inggris. Atau beberapa orang Pangandaran seller-sellernya bisa bahasa Inggris. Kalau memang tujuannya cuma bisa. Nah, tapi kalau tujuannya lebih dari itu, karena di kampus kan kuliah itu tidak hanya belajar knowledge. That's the problem. Kita di kampus juga belajar attitude. Ada jadwal masuk, ada jadwal keluar, ada harus mengerjakan tugas, lalu juga kita belajar bagaimana caranya respecting to the lecturers, menghormati para dosen dan lain sebagainya. Berarti ketika kita bisa skill yang kita tuju, tambahannya adalah kita juga belajar attitude. Orang yang berpendidikan pasti beda dengan orang yang tidak berpendidikan, walaupun skillnya sama. Nah, didinya. Apalagi Unpas mengusung nilai kesundaan, keislaman. Maka di Unpas, khususnya di FIS begitu, kita Kang Budi, Pak Budi, keseniannya sudah luar biasa, ya Kang. Ke anak-anaknya ditanamkan. Ya betul, karena di dalam seni itu kita ada respecting to the old one. Betul tidak Kang? Begitu. Kita sangat-sangat menghormati yang tua, sampai kalau yang sudah meninggal juga kita hormati sebagai bagian dari cikal bakal kita di alam dunia ini. Keagamaannya juga kita belajari. Maka orang yang berkuliah skillnya dapat dan juga attitude-nya juga kita dapat. Begitu. ISQ juga penting. Lalu juga kedisiplinan juga number one. Nah, oleh karena itu bersyukurlah bisa kuliah. Benar gak? Ya betul. Nah, bersyukurlah bisa kuliah, masih banyak orang-orang lain yang gak bisa kuliah di luar sana. Pusti mau nambah? Ya, tadi pertanyaannya secara umum. Nah, saya menjawab dari perspektif bahasa. Kalau yang di luar, yang tidak sekolah dengan yang di sekolah itu sangat ada pembeda sekali. Misalnya dari bahasa itu ada secara verbal dan non-verbal. Kalau misalnya akang-akang di sini menghadapi misalnya lecture, nah itu saya bangga sekali dengan anak kita yang pertama masuk mereka sudah hadir, sudah siap, semangat. Ya, itu sudah secara verbal menunjukkan bahwa menandakan maknanya sudah siap untuk menerima ilmu. Dan bahkan itu bisa dilihat secara verbal. Kalau misalnya yang tidak sekolah mungkin mereka datang cuek saja, gitu ya, tidak ada seperti nunduk gini, itu sudah menandakan. Nah, itu perilaku dari seseorang tersebut dilihat dari secara verbal dan secara verbal, non verbal. Kalau verbal jelas sekali mengatakan dengan mimik muka, senyum, mengatakan selamat pagi, assalamualaikum. Nah itu kelihatan dari tadi attitude dan keilmuannya juga itu berbeda. Kalau di sini diterima ada transfer ilmu ya yang diberikan. Kalau mungkin yang tidak sekolah itu mereka dari YouTube dan sebagainya, tidak tahu aturan bagaimana. Nah itu ya itu tambahannya. Oke, terima kasih. Cukup. Cukup jawabannya. Alhamdulillah. Atau mau ini kan? Aduh. Baik, kita tepuk tangan dulu yang meriah dong untuk salah satu perwakilan dari mahasiswi fotografi dan film. Makasih ya. Makasih ya. Oke. Ya, untuk mungkin pertanyaannya dicukupkan sekian Bapak. Betul. Karena kita masih ingin panjang-panjang untuk membahas semua program studi, tapi mungkin waktu ya Teh Bella yang terbatas. Banget. Udah ini juga nanti kita ada presenting dari profile dari program studi sastra Inggris. Mungkin maka dari itu terima kasih, saya bantu closing statement dari Pak Angga dulu untuk menutup. Bahkan silakan Pak. Closing statementnya, nanti Anda kuliah di FIS Unpas ini, nanti kalau mau lulus tetap wajib nilai tes TOEFL. Ya, benar bosnya ya. Dari DKV ada tes TOEFL-nya, FG ada tes TOEFL-nya, seni musik ada tes TOEFL-nya. Jadi bahasa Inggris ini di kita sudah mulai menjadi kewajiban begitu di FIS ini. Jadi bukan hanya untuk sastra. Oleh karena itu closing statement saya mau nyanyi ya.
Mau nyanyi Boleh, boleh ya? Boleh Mau nyanyi ya? dong. Aduh, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Angga Maulana. Tapi nyanyinya semuanya. Oh, Mahasiswanya berdiri semua. Mahasiswanya berdiri semua. Ayo, jadi kita berdiri semua Semuanya mahasiswanya. ya teman-teman, semuanya, semuanya. Dulu di SD, kita ingatkan di SD dulu pernah belajar bahasa Inggris sambil nyanyi-nyanyi ya. Pernah? Bisa sambil nyanyi-nyanyi. Kita coba ya. Sehingga bahasa Inggris itu menjadi environment. Nah, di lingkungan kita, bukan lagi menjadi yang aneh begitu. Tapi kita harusnya ya cuek saja, memang we need to practice our English gitu di lingkungan kita, minimal di lingkungan kita. Pernah nyanyi yang if you're happy and you know it ya? Pernah? Ayo kita coba nyanyi ya. Ya. 3, 2, 1. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, if you happy and you know it, if you happy and you know it, say hore. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Angga Maulana SSMPD, juga kepada Pak Husni Tamrin MHum dari perwakilan program studi sastra Inggris. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk program studi sastra Inggris. Baik, setelah ini kita ada presenting video dulu, Teh Bella dari program studi sastra Inggris. Selamat menyaksikan. Program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu dan Sastra Universitas Pasundan berdiri pada tahun 1999. Telah meluluskan sekitar 1.500 lulusan. Pembelajaran di program studi sastra Inggris menggunakan pembelajaran berbasis blended learning atau berbasis online dan offline. Untuk pembelajaran offline dilakukan di kampus Jalan Setiabudi nomor 193 Bandung. Sementara untuk pembelajaran online kita menggunakan program yang difasilitasi oleh Sevima Indonesia. Pembelajaran secara online melalui sebuah software Learn Social yang berbasis pengembangan dari Cambridge University yang kita pergunakan dengan lisensi yang terbatas. Materi perkuliahan yang ada di program studi sastra Inggris terdiri dari mata kuliah berbasis pembelajaran linguistik, pembelajaran tata bahasa, pembelajaran kesusastraan, dan 3 peminatan yang menjadi keunggulan kami. Peminatan pariwisata, peminatan jurnalistik, dan peminatan pengajaran. Dosen pengajar terdiri dari 1 orang profesor, 5 doktor, dan 10 magister dengan berbagai kemampuan yang melingkupi pengetahuan dari masing-masing pengajar. Dosen-dosen di prodi ini memiliki banyak prestasi dan pengalaman, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Salah satu doktor kami berasal dari lulusan di Leeds University di Inggris. Prestasi yang sudah kami dapatkan di program studi sastra Inggris, selain aktif belajar di kelas, mereka juga aktif berorganisasi di luar kelas, sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai prestasi yang ada. Mahasiswa-mahasiswa kami juga berhasil mengikuti berbagai macam program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di antaranya adalah program pertukaran mahasiswa dalam negeri maupun juga program pertukaran mahasiswa luar negeri. Itulah dia program studi sastra Inggris Fakultas Ilmu dan Sastra Universitas Pasundan yang akan membuat Anda mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Program studi sastra Inggris FIS Unpas, We Dream Will Come True. Oke, baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk program studi sastra Inggris, Teh Bella. Betul banget. Selanjutnya Kita chit-chat udah beres nih Teteh dengan 4 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Kita masuk ke acara selanjutnya, Teh Bella, yaitu ada seremonial penyerahan data mahasiswa dari pihak Fakultas Ilmu Seni dan Sastra yang dengan ini kepada yang terhormat Ibu Dr. Haja Seni Susana Alwasila MPD selaku dekan dari FIS Unpas untuk dapat menyerahkan kepada para pimpinan program studi ya Teh Bella ya. Betul banget. Mungkin pertama kami juga mengundang mungkin ya Teh Bella. Kami akan mengundang pimpinan beberapa program studi dari fakultas kita. Yang pertama ada pimpinan program studi dari jurusan seni musik. Lalu ada pimpinan program studi dari desain komunikasi visual.
Ada pimpinan program studi dari DKV fotografi dan juga film. seni musik. Udah ya Teh Udah. Bella ya? Baik. Seni musik, DKV, pimpinan prodi fotografi dan film, dan juga pimpinan prodi sastra Inggris. Baik. Untuk itu juga kami mengundang kepada para wakil dekan untuk menyaksikan. Teruntuk Bapak Budi Setiawan sudah ada di panggung dan juga Bapak Boy Irwan. Kami tunggu Pak untuk menyaksikan seremonial pemberian data mahasiswa dari fakultas ke pihak pimpinan program studi. Betul. Baik. Ini mungkin secara seremonial saja kita berikan. Mangga Ibu didokumentasikan dulu mungkin ya. Apa? Didokumentasikannya sebelah sini Ibu. Ah boleh. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk penyerahan dari seni musik. Oke, baik. Selanjutnya mungkin secara seremonial akan dipersembahkan untuk dari program studi Desain Komunikasi Visual. Baik, selanjutnya ada dari fotografi dan film. Untuk yang terakhir dari program studi sastra Inggris. Baik. Oke, maka dari itu resmilah data dari mahasiswa telah diserah terimakan ya dari pihak fakultas ke pihak program studi yang akan dilanjutkan oleh PKKMB tingkat program studi. Maka dari itu mungkin kami mengundang untuk difoto dulu bersama-sama Bapak pimpinan dari setiap prodi dengan Ibu Dekan dan Bapak Wakil Dekan. Baik. Oke, baik. Tepuk tangan yang meriah untuk seluruh program studi dari Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Terima kasih juga kepada para pimpinan prodi dan juga jajaran dekanat ya di FIS Unpas. Baik, Teh Bella. Setelah ini kita ada apa nih Teh Bella? Kita akan ada penampilan yang spesial dari Ibu Dekan kita ya teman-teman. Kayaknya kita nanti Bu Dekan di akhir kita tambahin dulu video profil nih. Oh iya betul. Kita ada video profile dari KM FIS juga mewakili dari kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh siswa dari Fakultas Ilmu Seni. Betul. Maka dari itu selamat menikmati.
Oke, baik itu dia penampilan video profil kegiatan ya Teh ya. Betul banget. Dari seluruh kegiatan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Pokoknya gak akan nyesel lah ya kalau masuk Fakultas Ilmu Seni dan Sastra karena banyak banget kegiatannya. Oke, karena banyak banget dan memang seru-seru ya Teh Iya, Bella. betul banget. Oke. By the way nih Teh Bella udah ada standing mic di sini. Lalu ada juga kendang juga. Udah ada kendang. Ini ada apa nih Teh Bella ya? Akan ada penampilan Kan ada penampilan spesial. Oke. Dari siapa nih, Dava? Nanti mungkin langsung dilihat saja ya. Boleh. Oke, dari itu kita langsung aja ke acara selanjutnya Teh Bella. Betul kita banget. akan sambut dengan sangat meriah karena ini penampilan khusus dari Ibu Dekan kita. Betul banget. Akan menampilkan suatu karya yang sangat khusus untuk kalian. Jadi Bu Dekan benar-benar latihan hanya untuk menyapa teman-teman dari mahasiswa baru. Maka dari itu waktu dan tempat kami persilahkan. Ini benar-benar wanita yang tidak berguna. Buat apa kita mencintai Kang Peri? Dia nggak tahu aja kewas. Kamu naksir ya? Ya iyalah, dia terlalu benar enggak? Kang Peri. Kang Peri, ada pantun. Ada pantun. Nah. Kalau ada lampu, jangan cari lilin. Kalau ada aku, jangan cari yang lain.
hadiah ulang tahun untuk kekasih hatiku di keabadian. Adakah ujung dari jauh dan jaraknya panjang di kebedaanmu yang abadi? Jalan di hati kosong, jalan di hati lengang. Pohon-pohon menepi bagi orang rindu yang tak henti. Tabahlah, jangan goyah. Jadilah seperti akar yang kuat mencengkram tanah. Bisikmu. Lalu aku berlari, berlari, berlari dan berlari. Lalu mencari, mencari dan mencari. Mencari membuka warna-warni seribu kenangan bersamamu. Aku dipedamkan sunyi. Hari ini di ulang tahunmu, tak ada pesta tiup lilin. Namun sumbunya tetap kunyalakan dalam doa yang panjang.
Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Penampilan dari Ibu Dekan kita dan juga beberapa para ibu dan bapak dosen. Mantep banget ya, keren banget. Tadi sampai kaget ya, Bu Dekan bagi-bagi uang. Iya, betul. Kita nggak kebagian ya? Nggak kebagian kita. Tadi saya langsung ke belakang ya teman-teman ya. Siapa yang dapat uangnya? Siapa yang dapat sawerannya? Langsung rame ya, oke. Gitu. Kita nggak kebagian dah. Ini tadi pas penampilan Bu Dekan sama para dosen langsung matanya terbuka lagi. Betul, semuanya ya. Langsung segar semuanya. Masih pada semangat gak? Masih pada semangat gak yang belakang? Oke. Lapar gak teman-teman? Lapar kan katanya. Coba kita cek dulu. Selamat pagi. Coba sekali lagi kalau aku bilang selamat pagi 3 kali paginya ya. Pagi. Gitu. Oke. Selamat pagi. Oke. Peace. Masih kurang. Peace. Oke, Teh Bella, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di sesi pertama tapi. Betul banget. Karena nanti sesi kedua kita akan ada langsung perform dari mahasiswa FIS Unpas. Betul banget. Nanti juga nanti ada band, ada juga penampilan monolog, ada juga nanti beberapa penampilan lain. Jadi Akang Teteh jangan khawatir, ini bukan akhir dari segalanya. Betul banget, dan gak akan kalah seru ya sama yang tadi sebelumnya. Oke. Ya, jadi kita ini udah ini tidak akan ada lagi acara terakhir di sesi pertama. Jadi untuk sesi kedua nanti kita akan adakan mungkin setelah istirahat dan makan gitu ya Teh Bella ya. Iya betul banget. Jadi teman-teman nanti jangan pada kemana-mana ya, gitu boleh istirahat dulu mungkin ya Kak Dava ya. Oke, gitu. Jadi untuk sekarang kita karena sudah ada berakhir di penghujung acara Teh Bella, kita akan ada sedikit closing dulu untuk ini. Tapi mungkin sebelum closing saya mau pantun dulu karena tadi udah diawalin sama Pak Angga. Jadi tadi izin pantun Pak. Boleh. Minta cakepnya ya, minta cakepnya ya. Boleh nggak? Belum. Sabar. Sayur bayam, sayur kangkung. Cakep. Sayur asam dimakan nanti. Cakep. Biar dibincang, biar digantung, FIS Unpas tetap di hati. Asik. Oke. Jadi mungkin itu semua rangkaian dari pagi hari sampai di pukul berapa sekarang ya? Kita sudah memasuki pukul 10.20. Kita akan ada break dulu untuk istirahat Akang Teteh semua. Nanti mungkin untuk Akang Teteh panitia bisa tolong diarahkan dulu untuk teman-teman, jangan dulu bubar kemana-mana. Kita nanti akan ada briefingan untuk sesi keduanya. Mungkin saya tutup dulu secara resmi dengan Teh Bella dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Teh Bella dan juga Bapak Ibu dosen yang terhormat, itu dia mungkin rangkaian acara yang telah kita laksanakan dari pagi sampai siang hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan juga kesempatan yang diberikan. Ya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap dari kalian berdua. Baik, saya Dava. Saya Bella. Kami pamit undur diri. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.